Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus, karena atas perkenanannya kita diberikan kerinduan untuk bersama-sama bersekutu dan memanjatkan syukur kepadanya. Sebagai orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penolong kita, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain berkumpul di pelatarannya yang suci kudus. Sesulit apapun keadaan kita, termasuk saat ini ketika seluruh dunia mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19, kita yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus kita dimampukan melewati masa-masa ini. Untuk itu kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Dan untuk kali kita pada ibadah Minggu 10 Mei 2020 adalah Pendeta Ruth Tentero Mentang, STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang menolong kita dan menguatkan kita semua sehingga kita boleh ada di hari Minggu yang kudus ini untuk bersama-sama kita beribadah, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu marilah kita nyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing kita dalam ibadah kita saat ini berdasarkan Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ku angkat
Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita telah bersalah di hadapan Tuhan. Dan karena itu mari kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan kekudusan hadirat-Mu. Kami datang untuk membawa setiap pengakuan kami, setiap bentuk kesalahan dan dosa yang kami lakukan dalam hidup ini. Karena kami sungguh sadar bahwa sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kami tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa yang kadang membawa kehidupan kami semakin jauh dari Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan untuk kami lakukan sebagai anak-anak yang telah Tuhan selamatkan. Kami sering berbuat salah melalui perkataan, pikiran, perbuatan. Apakah itu sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar Tuhan. Sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sebagai jemaat Tuhan, sering kami lalai dari tanggung jawab kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Tetapi oleh karena kepentingan pribadi, keegoisan kami lupa tanggung jawab itu, sehingga membawa kami jatuh ke dalam dosa, ikut arus, terbawa dengan situasi keadaan dunia yang kadang menyeret kami untuk melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sebagai sebuah bangsa Tuhan, kami pun melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan, ketika saat ini kami ada dalam persekutuan beribadah, sujudlah kami di hadapan kekudusan hadirat Tuhan, mengakui setiap kesalahan dan dosa kami, karena kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sejujur-jujurnya kami mengakui itu Tuhan di hadapan-Mu, dan karena itu kami pun bermohon kiranya belas kasihan dari-Mu. Ampunilah kami semua ya Tuhan, yang dengan ikhlas, dengan sadar, dengan jujur mengakui di hadapan Tuhan, baik secara pribadi yang boleh kami ungkapkan, tapi juga dalam kebersamaan. Dan kiranya Tuhan oleh pengampunan dan belas kasihan-Mu, kami pun boleh memperoleh, dan kami pun terus dilayakkan Tuhan menikmati karya selamat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami semua anak-anak-Mu yang menyadari sesungguhnya, bahkan mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari lagu Dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam
janji anugerah Allah sebagaimana yang ditulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita sambut dengan menyanyi Dikala Hidupku Tentram. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami panjatkan syukur atas anugerah selamat-Mu, sehingga kami jemaat-Mu boleh beribadah di rumah kami masing-masing di hari Minggu 10 Mei 2020 ini. Saat ini kami hendak membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, terangilah hati kami dengan cahaya kasih-Mu, agar kami dapat mengerti setiap firman yang diperkatakan oleh hamba-Mu ini, yang Engkau utus untuk membentangkan firman Tuhan saat ini. Jadikanlah alat saksi-Mu agar di mana dan kapanpun firman ini boleh menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Inilah doa umat-Mu yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang agung, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yunus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan selengkapnya ditulis begini. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan
layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Shalom. Ya. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, ya. Patutlah untuk selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah, pengasih dan penyayang. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan itu jugalah yang terus memungkinkan dan melayakkan Bapak Ibu dan saya untuk tetap ada saat ini sebagaimana kita ada. Puji Tuhan Bapak Ibu Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara, sekalipun memang kita masih dalam suasana terbatas ya untuk kita berjumpa satu dengan yang lain, tapi saya percaya bahwa ikatan persekutuan iman yang telah kita bangun bersama, itulah yang mengikat rasa saling kepedulian kita satu dengan yang lain. Kita bersyukur bahwa orang semua boleh beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar bersama-sama. Ini menjadi perenungan kita ya di ibadah kita saat ini. Dengan judul atau tema perenungan kita, Allah mengasihi semua bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua kita pasti tahu tentang kisah seorang Nabi Yunus. Dari sekolah minggu kita sudah mendengar cerita dari guru-guru sekolah minggu tentang siapa Yunus.
Siapa Nabi Yunus? Semua so tahu. Namun pada saat ini mari kita melihat kembali kehidupan Yunus untuk menjadi perenungan kita di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita membaca Alkitab, meneliti, ada berbagai hal yang kita akan temukan atau banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mau menjelaskan tentang sosok Allah yang sangat peduli dengan kehidupan umatnya. Jikalau kita membaca Alkitab, kita rajin memahami Alkitab, di sana kita akan banyak menjumpai kata-kata bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, walaupun manusia memberontak terhadap Allah, walaupun manusia melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, tapi Allah membuktikan kasih-Nya. Dalam hal ini pun mau dikatakan bahwa Allah benci manusia melakukan dosa. Namun Ia tetap mengasihi manusia. Luar biasa ya. Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak ada Allah yang seperti Allah yang kita sembah. Bapak Ibu, Allah bisa aja menghukum orang yang berdosa. Allah bisa aja memusnahkan manusia ketika dia melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi dalam konteks bacaan kita saat ini tidak demikian. Kalau kita melihat kisah Yunus di pasal 1 dan 2, bagaimana proses Allah memanggil Yunus. Allah memerintahkan Yunus untuk ke Niniwe, menyampaikan satu berita pertobatan. Tetapi panggilan Tuhan yang pertama tidak diindahkan oleh Yunus. Dia malah melarikan diri. Tapi itulah Tuhan Allah, sekali Dia memanggil dan akan mengutus seseorang, mau bersembunyi dimanapun Tuhan tahu. Dan karena itu ketika Dia akan melarikan diri, naik kapal, apa yang terjadi di kisah itu bahwa kapal yang Ia tumpangi mengalami goncangan dan Yunus dilemparkan ke laut. Ceritanya sampai pada ketika Yunus ditelan oleh ikan. Dan ketika dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dia berdoa kepada Tuhan. Dalam proses ini ada tindakan kasih. Allah mendengar doa Yunus. Ketika dia ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dia berdoa kepada Tuhan. Itu dicatat di ayat pasal 2. Namun selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita melihat pasal 4 dari bacaan ini, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus
Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, memang benar kejahatan Niniwe sudah sangat keterlaluan sehingga Tuhan memanggil Yunus untuk menyampaikan berita pertobatan. Karena apa? Tuhan suka supaya semua umat, semua bangsa mengalami keselamatan. Dengan cara apa? Pertobatan. Pertobatan. Kenapa Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe? Bapak Ibu, di bagian firman Tuhan Nahum 3 ayat 1 dan seterusnya mencatat bahwa Niniwe penuh dengan darah, penuh dengan pertumpahan, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya menerkam orang lain. Nahum 3 ayat 2 dikatakan, "Lecut cambuk dan derik-derik roda, dengar kuda lari meredap dan kereta meloncat-loncat." Ayat 4, "Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir." Dengan kata lain, bahwa kejahatan yang dilakukan Niniwe sudah sampai kepada Allah. Dan karena itu Allah merancangkan pemusnahan kota itu. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan utus dulu Pak Yunus. Pikase inga akan tu Niniwe. Sebelum Allah memperak-perandakan kota itu, kasih ingat supaya orang bertobat, berpaling kepada Allah yang mereka sembah, Allah yang telah menyelamatkan mereka. Artinya apa? Bahwa Allah mengasihi umatnya. Sekalipun memang Allah tidak suka umatnya berbuat dosa, tapi ada satu kesempatan untuk Tuhan beri supaya manusia bertobat. Nah, nampaknya Yunus dalam hal ini ketika mengetahui rancangan Allah tidak terjadi kepada Niniwe untuk dimusnahkan, justru berbalik. Ia menyesal. Dia pikir bahwa sudah musnahkan saja mereka. Mereka pantas dihukum, mereka pantas dimusnahkan, dihancurkan. Dalam hal ini Yunus hanya memikirkan diri sendiri. Di satu sisi dia katakan bahwa Allah itu panjang sabar, besar kasih setia. Seakan-akan dia mau mengukur kemampuan ia bersama dengan Tuhan. Ketika dia lihat bahwa Allah justru berbalik menyesali rancangan itu, maka justru kembali kepada dia. Dia merasa keberatan. Di ayat 1 bilang, sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Karena kemarahan ia ini, dia lari. Di ayat 5 bilang begini, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dia lari, menunjukkan kekesalan, kemarahan dia kepada Tuhan
yang tidak melakukan rancangannya untuk memusnahkan Niniwe itu. Tanpa dia sadar bahwa Allah punya rancangan yang lebih indah untuk kota Niniwe. Sekalipun memang dicatat kejahatan-kejahatan Niniwe sungguh sangat luar biasa. Tapi disinilah kita mau lihat bagaimana Allah begitu besar mengasihi umatnya. Allah memberikan kesempatan untuk boleh berbalik kembali kepada Tuhan. Itu yang paling penting, itu yang paling utama. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara ingat bahwa sejak Allah menciptakan dunia ini, di dalamnya manusia diciptakan yang termulia. Dan kalau Allah telah menciptakan manusia yang termulia, Dia sangat menghargai manusia. Sekalipun dikatakan manusia kurang menghargai, tapi kita bisa melihat bukti daripada kasih sayang Allah atas dunia ini. Artinya ketika Tuhan menempatkan posisi manusia yang termulia, ciptaan yang termulia, sebetulnya itu satu penghargaan yang luar biasa. Nggak ada orang atau tidak ada sosok seperti Tuhan kita. Kasih sayangnya Dia luar biasa. Bahkan sebagai bukti kasih sayang Tuhan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, ya. Dia berkorban untuk penebusan Bapak Ibu dan saya, bahkan mati sampai di kayu salib. Luar biasa. Membuktikan kasih sayang, membuktikan perhatian, membuktikan kesetiaan Allah kepada umat ciptaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya ketika Yunus melarikan diri, dia pergi ke sebelah timur. Apa yang terjadi di sana, ya? Di sini dikatakan begini dalam bacaan kita. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dia hati sebegini, biar ke sana musnah juga, ya. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kesesakan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Apa yang dimaksudkan dalam bagian ini? Cerita ini mau menunjukkan kepada Yunus bahwa Allah yang ada di hadapannya Allah yang berkuasa. Dan karena itu ketika Yunus bersedih ketika pohon jarak itu mati, dia bersedih. Ternyata tempat dia menaungi dari terik matahari layu. Sebaliknya, dikatakan ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Artinya mau dikatakan begini, Yunus, sedang tuh pohon saja itu mati, nggak ada rasa sedih. Masakah
220.000 orang ngana sanang dorang mau musnah. Ya. Artinya dari penjelasan ini mau katakan kenapa Tuhan menumbuhkan pohon jarak hanya 1 malam. Besok pagi dia layu. Mau kasih buka mata Yunus. Tuhan mau lihat bagaimana reaksi dia. Dan ternyata dia sedih. Hanya pohon jarak loh. Nah, karena itu Allah kasih balik. Pohon jarak aja yang cuma tumbuh 1 hari, dia layu, dia mati, nggak ada menyesal, nggak ada sedih. Bagaimana dengan Niniwe yang adalah bangsaku, umatku? Kamu berkeinginan untuk musnahkan mereka. Kamu hanya berpikir dirimu sendiri dengan pengetahuanmu, tapi tidak dengan aku, Allah. Tidak dengan Allah. Tidak dengan Allah. Karena Allah sejak awal merancang kebaikan bagi setiap umatnya. Tinggal bagaimana umat yang diciptakan itu untuk meresponi, menjawab setiap karunia yang Tuhan beri. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa respons kita atau jawaban kita dengan kasih karunia yang sudah Bapak Ibu dan saya terima? Apa jawaban iman kita? Apa respon kita menjawab kasih Allah yang begitu besar bagi kita? Apa tanggapan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Bapak Ibu, sering kalau dipertanyakan apa jawaban kita dengan keselamatan, dengan kasih Allah, selalu pertama orang mau bilang mengucap syukur Pak Tuhan. Betul itu, no? Betul, sangat betul, setuju sekali. Bersyukur kepada Tuhan. Tapi ingat, tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya sampai di kita mengatakan syukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan saya, telah menyelamatkan Bapak Ibu. Tapi bagaimana selanjutnya? Ada sebuah tindakan yang nyata sebagai jawaban yang kontekstual untuk kita lakukan dalam kehidupan beriman kita. Ialah memancarkan kepada orang lain kasih Allah itu. Ya. Dalam hal apa? Tindakan, perbuatan. Pancarkanlah sinar kebenaran Kristus yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Pancarkan itu melalui perkataan, pancarkan itu melalui perbuatan kita. Dan terangilah dunia ini dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima. Yang kedua adalah jangan menganggap apa yang kita miliki, apa yang sementara kita nikmati adalah hasil perjuangan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 10. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaan, tapi semuanya karena kasih karunia Allah. Sehingga kita tidak akan muncul perkataan bahwa karena saya dia jadi begini, karena saya hebat sehingga dia jadi begitu. Kalau kita dia nak begitu, nak berhasil.
dia tidak besar seperti itu. Pokoknya yang sering atau yang keluar di mulut karena saya. Dia lupa bahwa dia begitu karena kasih Tuhan. Dia lupa karena kalau dia jadi hebat karena Tuhan. Dia lupa kalau dia memiliki kedudukan jabatan, memiliki harta kekayaan, itu karena Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita dititipkan Tuhan berbagai karunia, berkat, umur panjang, kesehatan, maka jangan sekali-kali kita mau katakan bahwa itu karena saya. Benar, itu karena saya, tetapi yang punya itu adalah Tuhan. Kita hanya diberikan kesempatan untuk menikmati itu. Kita hanya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menggunakan segala karya, menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam hal ini Tuhan hanya mau supaya dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita terarah kepada Dia Allah sebagai sumber kehidupan kita, sehingga tidak akan muncul hati yang seperti Yunus. Yang ketiga, Bapak Ibu, itu menjadi catatan perenungan kita. Belajar daripada bagian firman Tuhan ini adalah kalau orang lain punya kelebihan, orang hati jangan sama dengan Yunus. Toh, semulai dia hati mau bilang, tak suka mana baginya. Segala hal-hal yang jahat ada dalam pikirannya. Jauhkan itu dari pikiran Bapak, Ibu, dan saya. Melainkan kalau ada saudara, tetangga, kenalan yang berhasil, yang sukses, doakan dia, topang dia. Itu jangan seperti Yunus, suka supaya hancur, musnah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya. Mau dikatakan di sini juga bahwa kepedulian, perhatian Allah bagi semua orang. Allah mengasihi semua orang, semua bangsa. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika peristiwa yang kita alami sampai sekarang ini kan, selama 2 bulan, orang ada dalam situasi pandemi COVID-19, ya. Ini persoalan dunia, persoalan bangsa, ya. Bukan cuma persoalan diri sendiri pribadi, persoalan bersama. Dalam terang firman Tuhan ini, maka mari kita belajar untuk bagaimana kita melihat peristiwa yang Tuhan nyatakan bagi kita ini sebagai peringatan. Mungkin yang peristiwa ini orang boleh mau baku-baku, yang tadinya saling baku cungkel, saling baku salah, saling menonjolkan diri. Mari lihat, kita ambil hikmah dari semua ini. Belajar untuk apa? Ternyata orang manusia tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak ada arti apa-apa. Bahwa Tuhan punya otoritas.
Dia yang mengatur kehidupan ini. Karena itu hal ini pun menjadi pembelajaran bagi kita untuk apa? Melatih kedisiplinan kita, iman kita dilatih. Bagaimana kita tetap setia, bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Cuma Tuhan yang boleh atur orang berhidup, orang menjalani itu. Dan karena itu jangan jadi kepala batu. Nando bilang kepala batu. So kasih ingat tuh baik, tuh bagus, mari mentunjung siapa songana. Siapa songana? Anak kecil ada sepanggal kuah. Tanya mau dengar. Nah, setelah terjadi sesuatu, oh iya kan. Belajar dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil. Dan kalau ini menjadi pelajaran bagi kita dengan keadaan situasi ini, maka belajar mengendalikan diri, introspeksi diri. Introspeksi diri. Jangan lagi bikin keras hati. Oh, mau kasih tunjuk jago, kita lebih hebat. Anak buah apa, kacang-kacang, anak sepanggal, anak kecil. Tidak. Orang semua sama di hadapan Tuhan. Tugas kita adalah bagaimana kita hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup melakukan segala tindakan-tindakan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya orang saling mengasihi. Ya? Mengasihi orang lain tidak terbatas pada lingkungan kita. Mengasihi tetangga kita. Dengan demikian, kita menerapkan apa yang difirmankan dalam firman Tuhan ini. Firman ini memberikan pelajaran bagaimanapun kita untuk insyaf. Sadar akan setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak sia-sia setiap kita beribadah selalu ada pengakuan dosa. Tapi biarlah setiap pengakuan dosa yang lahir dari lubuk hati kita yang terdalam tidak terjadi sesaat, tetapi dia berkesinambungan selalu dan terlalu. Mengoreksi hidup kita, lalu kita datang kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, meninggalkan hal-hal yang buruk untuk kita tetap ada di jalan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi perenungan bagi kita, jadi penguatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita satukan hati, bergandengan tangan sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan, untuk kita saling mendoakan, kita saling menopang satu dengan yang lain sebagai satu persekutuan jemaat Gemim Sion Jakarta Utara, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua yang melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadilah jenah untuk firman-Mu. Cemerlang bagai amas murni. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuruskan hingga tulus selalu, agar aku
Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan tulus ikhlas. Dengarkanlah nats persembahan dalam Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, yang kami muliakan, melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara boleh beribadah bersama. Sekalipun ibadah kami dilakukan di rumah kami masing-masing, tetapi ibadah yang kami lakukan tidak mengurangi makna daripada keyakinan kami kepada Tuhan Allah. Kami beribadah di rumah, membangun persekutuan bersama sebagai satu keluarga. Oleh karena situasi yang belum memungkinkan kami untuk bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama sebagai satu persekutuan jemaah ini. Karena kami masih harus tinggal di rumah. Oleh karena pandemi COVID-19 dan salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kami harus jaga jarak sementara. Tuhan, kami pun sadar bahwa apa yang sementara terjadi di tengah kehidupan dunia ini, kehidupan bangsa, mau mengingatkan kami bahwa Engkau Allah punya otoritas tunggal, mengatur segala sesuatu dan hanya Engkau Allah yang mengendalikan kehidupan ini. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan harapan kami, Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi harapan kami di saat-saat seperti ini. Dan karena itu kami pun sehati berdoa kepada Tuhan Allah. Kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan keadaan bangsa kami, memulihkan keadaan dunia ini dari pandemi COVID-19. Supaya dengan pemulihan itu terjadi, kerinduan kami untuk bersekutu beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Kerinduan kami untuk beribadah sebagai jemaat Tuhan. Kerinduan kami untuk beribadah baik sebagai pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Kerinduan kami untuk kami kembali beraktivitas
sebagaimana mestinya. Hidup kami normal kembali bekerja, belajar, berusaha, melanjutkan bisnis, pendidikan kami, pelayanan kami. Inilah kerinduan-kerinduan kami Tuhan. Dan karena itu kami bawa kepada Tuhan sajalah. Kami percaya setiap hal yang terjadi ada maksud Tuhan. Dan karena itu pun menjadi pembelajaran bagi kami. Setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, persekutuan gereja, masyarakat, bangsa, dunia. Kami boleh berkaca diri kami di hadapan Tuhan. Sambil kami terus menengadah kepada Allah untuk melihat Engkau Allah yang punya kuasa atas hidup kami ini. Kekuatan, kemampuan, kehebatan, harta benda yang kami miliki tidak dapat mengobati kami ketika kami ada dalam kesulitan, dalam penderitaan seperti ini. Hanya kami datang kepada Tuhan. Dan ketika kami datang kepada Tuhan, ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada pengampunan, ada belas kasihan. Karena Allah begitu besar mengasihi dunia ini. Mengasihi kami sebagai umat, mengasihi kami sebagai jemaat Tuhan, mengasihi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini, mengingatkan kembali kepada kami. Supaya bagaimana kami mengasihi sesama kami, mengasihi orang lain, tanpa kami menyombongkan diri. Sikap yang dilakukan oleh Yunus tidak harus kami contohi. Ketika Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada Nineve, menjadi sebuah penyesalan bagi Yunus. Tidak dengan Tuhan Allah. Karena Allah begitu besar mengasihi umatnya. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan, menyadarkan kami bahwa kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, menikmati kelimpahan, menikmati kesejahteraan, menikmati kehidupan ini, keselamatan, kesehatan, kekuatan, karena kasih Tuhan. Tuhan masih izinkan kami ada. Tuhan masih izinkan kami jemaat Kenim Sion Jakarta Utara untuk tetap ada, berdiri teguh. Tuhan masih izinkan kami jemaat Kenim Sion Jakarta Utara untuk kami saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menasehatkan. Itu yang Tuhan mau untuk kami bangun dalam persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Dengan demikian, kami hanya memandang kepada Engkau Allah yang begitu besar mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat Kenim Sion Jakarta Utara, di mana saja mereka ada yang sementara beribadah. Oh Tuhan, Kau berkati jemaat-jemaat-Mu ini. Ketika pun mereka ada dalam pergumulan, ada kesulitan, Tuhan tolong. Mereka yang mengalami dampak dari COVID-19 sehingga harus dirumahkan, Tuhan tolong hibur mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk sabar menghadapi
kesulitan seperti ini. Kuatkan mereka Tuhan. Yakinkan mereka bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan seperti ini. Dan ajarkanlah mereka untuk melihat kebaikan Tuhan lebih daripada penderitaan, kesusahan, kesulitan yang dialami saat ini. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ajarkan mereka untuk dengan penuh sukacita menerima kenyataan ini, sambil tetap sabar menanti apa yang Tuhan janjikan. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh. Mari Tuhan, jamah mereka dengan tangan kasih-Mu. Pulihkan kondisi mereka yang sakit. Dipulihkan oleh-Mu ya Tuhan Allah. Sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami berkat-berkat Tuhan, menikmati kelimpahan berkat. Tuhan berkati sukacita mereka. Sekalipun di tengah persoalan yang dihadapi saat ini. Tapi berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Berkat Tuhan pun selalu ada. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu Tuhan berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan ajarkan mereka untuk mengembalikan ucapan syukur itu hanya kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, memberkati mereka dengan berkat-berkat yang melimpah. Sambil ajarkan juga mereka untuk mengasihi orang lain yang membutuhkan. Ketika Tuhan berkati keluarga-keluarga jemaat Keminsian Jakarta Utara dengan berkat-berkat-Mu, ajarkan kami Tuhan pun untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, mulai dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, lanjut usia. Kau senantiasa selalu ada, berpengapa di tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Oh Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini Tuhan masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga bangsa negara kami melalui pemimpin bangsa kami tetap berusaha berjuang untuk bagaimana menstabilkan segala kondisi keberadaan, baik perekonomian, kehidupan sosial yang mempengaruhi kehidupan kami, masyarakat Indonesia. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama jajaran yang ada, pemerintah yang ada sampai di tingkat pedesaan. Kau berkati sehingga dalam setiap usaha pekerjaan yang sementara mereka lakukan berdampak yang baik untuk kehidupan bangsa negara. Beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka, sehingga mampu untuk melaksanakan tanggung jawab yang mereka emban. Tuhan terus ada, mendampingi mereka, mengasihi. Ya Tuhan, sehati pun kami berdoa untuk tenaga medis, dokter dan perawat yang menangani pasien berdampak COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, beri kesehatan, beri kesabaran, beri kesetiaan, bungkus mereka dengan kasih sayang Tuhan,
Sehingga pun mereka yang sementara menunaikan tugas ini, mereka terjaga, terlindungi, dijauhkan dari virus corona ini. Bahkan tidak hanya menangani pasien COVID-19, orang-orang yang sakit pun Tuhan juga tolong. Berkati keluarga mereka masing-masing di mana saja berada. Sehingga keluarga mereka pun mendukung ketika suami, istri, anak, orang tua mereka sebagai tenaga medis yang sampai sekarang menunaikan tugas mereka. Bahkan ada yang sudah berbulan-bulan terpisah dengan keluarga karena mereka harus menunaikan tugas mereka sebagai dokter dan perawat. Ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami mau bawa kehidupan bangsa kami. Kami percaya bahwa janji Tuhan selalu ya dan amin. Janji Tuhan selalu tepat waktu. Karena itu kami berserah diri, kami menyerahkan hidup kami, bangsa kami, negara kami, gereja kami, dengan permasalahan yang ada ini. Kami pun percaya waktu Tuhan yang terbaik. Ajar kami tetap sabar, bahkan kami mempertaruhkan hidup kami untuk selalu mau dituntun oleh Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, taat, melakukan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pun pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas dalam ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2020 ini. Hamba-Mu sebagai pemberita firman, Organis Penatua Dr. Shores Mandiri, kameramen Penatua Rebecca Mandiri, majelis yang bertugas Penatua Hilda Martinez-Rey, pemandu lagu Saudari Cynthia Rarung, sound Penatua Fiando Opi. Berkatilah apa yang boleh kami nyatakan saat ini, dan biarlah apa yang boleh kami lakukan ini semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama. Bapa di sorga, kami boleh memberikan ungkapan syukur kami dengan memberi persembahan. Berkati apa yang boleh kami nyatakan saat ini, sehingga berkat yang kami beri ini untuk menunjang pelayanan di tengah jemaat Gemim Sion Jakarta Utara. Berkati kami semua, jemaat-Mu yang telah memberikan itu dengan tulus ikhlas. Limpah ruahkan berkat-Mu bagi setiap kami, jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita nyanyikan lagu Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini sudah selesai. Kiranya boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Gemim Sion Jakarta Utara. Tuhan memberkati kita semua.